Arahang sama Sambudo Bagawa Budang Bagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Namo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghakam Namami. Suatu ketika pada masa 5 kalpa yang lampau di kerajaan Seri, Bodhisattva berdagang belanga dan tembikar. Ia dikenal dengan sebutan Serifan bersama seorang pedagang keliling lainnya yang tamak dengan barang dagangan yang sama, juga dikenal dengan sebutan Serifan. Melintasi sungai Deli Waha dengan memasuki kota Andahapura. Mereka membagi daerah dagang dengan kesepakatan bersama dan masing-masing mulai berkeliling menjajakan dagangannya. Di kota itu terdapat sebuah keluarga yang sangat miskin. Awalnya mereka adalah keluarga saudagar yang kaya. Namun saat kisah ini terjadi, mereka telah kehilangan semua anak-anak laki-laki dan saudara laki-laki beserta semua harta kekayaan mereka. Yang tersisa dalam keluarga itu hanyalah seorang anak gadis bersama neneknya. Mereka bertahan hidup dengan menerima pekerjaan upahan, tanpa menyadari bahwa mereka masih mempunyai sebuah mangkuk emas yang dulunya dipakai oleh saudagar kaya. Kepala keluarga itu menyantap makanan, akan tetapi karena sudah lama tidak dipergunakan, mangkuk emas itu tersaput kotor dengan debu, ditempatkan di antara tumpukan belangka dan tembikar. Saat itu pedagang keliling yang tamak sedang berada di depan rumah mereka menjajakan barang dagangan. Ia berteriak, "Kendi untuk dijual, kendi untuk dijual." Ketika gadis itu melihat seorang pedagang keliling di depan rumah mereka, ia berkata pada neneknya, "Ayolah nek, belikan saya sebuah perhiasan." Sang nenek pun menjawab, "Kita sangat miskin sayang, apa yang dapat kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan?" Lalu sang cucu berkata, "Masih ada sebuah mangkuk yang tidak pernah kita gunakan, mari kita tukarkan dengan perhiasan untukku." Wanita tua itu yang merupakan nenek mempersilahkan pedagang berkeliling tersebut masuk dan duduk, kemudian memberikan mangkuk itu kepadanya dan berkata, "Ambillah ini tuan, berbaik hatilah dengan menukarkan sesuatu untuk saudarimu ini." Yang dimaksud nenek tersebut adalah cucunya. Pedagang tamak itu mengambil mangkuk tersebut dan membalikannya. Ia memperkirakan mangkuk itu terbuat dari emas. Dengan menggunakan sebatang jarum, ia menggoreskan ke bagian belakang mangkuk, yakin itu adalah sebuah mangkuk emas. Sambil memikirkan cara jahat untuk mendapatkan mangkuk tersebut tanpa memberikan apapun kepada wanita tua itu, ia berteriak, "Memangnya berapa harga mangkuk ini? Bahkan tidak bernilai 1/8 sen pun." Seraya bangkit dari tempat duduknya, ia melemparkan mangkuk itu ke lantai dan pergi dari rumah itu tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Sesuai kesepakatan mereka, setelah seorang pedagang selesai menjajakan dagangannya di suatu tempat, pedagang yang lain boleh mencoba peruntungannya di tempat yang telah ditinggalkan oleh temannya. Maka datanglah Bodhisattva datang ke jalan yang sama, berhenti di depan rumah tersebut dan berteriak, "Kendi untuk dijual." Dan sang gadis muda itu mencoba lagi peruntungannya dengan meminta neneknya untuk menukarkan kendi tersebut dengan perhiasan. Lalu sang nenek menjawab, "Sayangku, pedagang keliling sebelumnya telah melemparkan mangkuk ini ke lantai dan meninggalkan rumah kita. Barang apa lagi yang bisa kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan untukmu?" Lalu sang cucu berkata, "Pedagang tadi seorang yang kasar dalam berkata-kata. Nek, sementara yang ini terlihat baik dan berbicara dengan ramah. Seperti ia akan menerima tawaran kita. Kalau begitu, panggillah ia kemari." Maka pedagang itu pun masuk ke dalam rumah. Setelah dipersilakan duduk, mereka menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Melihat bahwa mangkuk itu terbuat dari emas, ia berkata, "Ibu, mangkuk ini bernilai 100.000 keping uang. Saya tidak punya uang sebanyak itu."
Tuan pedagang yang kemarin sebelum kedatanganmu mengatakan bahwa nilai mangkuk ini tidak melebihi 1/8 sen. Ia melemparkan mangkuk ke lantai dan pergi dari rumah, ucap nenek tersebut. Kemudian hatimu telah mengubah mangkuk ini menjadi emas. Ambillah mangkuk ini, berikan sesuatu ataupun barang lainnya kepada kami dan lanjutkan perjalananmu, ucap nenek tersebut. Saat itu Bodhisattva hanya memiliki 500 keping uang dan barang dagangan dengan nilai yang lebih besar. Ia memberikan semuanya kepada nenek tersebut dan berkata, saya akan menyisakan timbangan, tas dan 8 keping uang untuk saya simpan. Atas persetujuan mereka, ia menyimpannya, kemudian dengan cepat berlalu ke pinggir sungai dan memberikan 8 uang keping tersebut kepada tukang perahu dan naik ke perahunya. Tidak lama kemudian, pedagang yang tamak itu kembali ke rumah tersebut, minta mereka mengeluarkan mangkuk itu untuk ditukar dengan sesuatu atau lainnya. Wanita itu menemuinya dan berkata, engkau mengatakan mangkuk emas kami bernilai 100.000 keping uang, itu tidak bernilai bahkan 1/8 sen pun. Namun datang seorang pedagang yang jujur. Saya menduga itu adalah tuanmu yang memberikan kami 1.000 keping uang, kemudian membawa mangkuk itu bersamanya. Karena hal tersebut, ia berteriak, ia telah merampok sebuah mangkuk emas yang bernilai 100.000 keping uang dariku. Ia telah menyebabkan aku menderita kerugian besar. Kesedihan yang teramat sangat menderai. Ia kehilangan kendali dan terlihat seperti orang yang terganggu pikirannya. Uang dan barang dagangannya dicampakkan di depan pintu rumah itu. Ia melepaskan pakaiannya dengan membawa lengan timbangan sebagai alat pemukul. Ia menyusul Bodhisattva sampai ke pinggir sungai. Melihat perahu telah berlayar, ia menjerit agar tukang perahu kembali ke pinggir sungai. Namun Bodhisattva minta tukang perahu untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Ia berdiri di pinggir sungai, hanya bisa memandang Bodhisattva yang semakin jauh darinya. Penderitaan yang sangat amat melandai. Hatinya diliputi dengan kemarahan, darah mencurat dari bibirnya, jantung retak seperti lumpur di dasar permukaan tangki kering oleh sinar matahari. Karena memikirkan kebencian terhadap Bodhisattva, ia meregang nyawa di tempat itu. Pada saat itu juga ia menaruh dendam terhadap Bodhisattva. Namun di sisi lain, Bodhisattva menjalankan hidupnya dengan kemurahan hati dan perbuatan baik. Suatu ketika suatu ketika pada masa